Penyelamatan penumpang kapal tradisional Semar Mesem ini berlangsung dramatis. Para penumpang kapal yang berangkat dari Kepulauan Tidung pada Kamis lalu berencana menghadiri perayaan di Kabupaten Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pramuka. Namun sesampainya di Pulau Pramuka, acara sudah selesai dan memutuskan untuk kembali ke Pulau Tidung. Di tengah perjalanan, badai pun datang hingga membuat kapal tradisional ini karam. Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 4 subuh, kapal tradisional KM Semar Mesem ditumpangi 10 orang termasuk nahkoda dari Pulau Pramuka menuju Pulau Tidung. Dalam perjalanan, cuaca tiba-tiba angin kencang dan hujan dengan sudut pandang terbatas dan kapal terdampar karam. Kemudian dilakukan evakuasi yang dipimpin Kasubsektor Pulau Panggang beserta Satpol PP, Kelurahan Pulau Panggang, dan Damkar. Tidak ada korban jiwa, korban keseluruhan sempat dilakukan perawatan di RSUD Pulau Pramuka, namun saat ini sudah dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Setelah sempat dirawat di RSUD Kepulauan Seribu, ke-10 penumpang dan nahkoda kapal sudah kembali sehat dan tidak mengalami luka-luka apapun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, upaya Partai Perindo dalam memberikan pendampingan hukum kepada seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di Jakarta Utara membuahkan hasil baik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis yang cukup berat kepada pelaku ruda paksa. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memberikan vonis kepada Muhammad Ridwan Mubarok. Pemerkosa perempuan berinisial RC di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Harapan kami semoga ini dapat menimbulkan efek jerah bagi pemerkosa-pemerkosa yang lain, tidak lagi berani untuk memperkosa anak-anak, apalagi anak-anak di bawah umur. Ini adalah bentuk komitmen dari Partai Perindo untuk terlibat dan kemudian juga memberikan dukungan dan keberpihakan kepada masyarakat terkait dengan isu-isu sosial, masalah-masalah sosial. Kami pasti bersyukur sebagai pendamping atau keluarga dengan keputusan ini, di mana memang seharusnya mendapat hukuman yang setimpal. Pendampingan ini menjadi wujud nyata relawan perempuan dan anak Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam puncak acara perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem Jumat lalu. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengingat Partai Nasdem adalah bagian dari partai koalisi pemerintahan Jokowi. Pihak Partai Nasdem mengungkapkan bahwa agenda tersebut bersifat internal. Hal ini juga ditunjukkan dengan tidak diundangnya partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Demokrat dan PKS. Namun dalam acara tersebut, kandidat capres yang diusung Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, kembali hadir dan sempat memberikan sambutan. Hal ini berbeda saat perayaan hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo yang digelar pada Senin lalu. Presiden Jokowi berkenan hadir dalam acara tersebut dan berkesempatan memberikan pidato sambutan secara langsung di hadapan seluruh pengurus Partai Perindo yang hadir. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi. Selamat malam, Mas Arjun. Selamat malam, Mbak Zila. Mas Arjun, ini setelah menjadi pendukung selama hampir 2 periode di HUT Nasdem, tahun ini Jokowi tidak datang, bahkan tidak mengucapkan. Apakah ada ketegangan setelah deklarasi bakal capres oleh Nasdem? Saya melihat ada nuansa ketidaknyamanan dari Presiden Jokowi terhadap langkah yang diambil oleh Nasdem. Ini kalau dilihat dari gestur politik yang ditampilkan oleh Presiden Jokowi, saya melihat tidak hanya kali ini saja, bahkan di beberapa waktu sebelumnya, kalau kita lihat bahwa Presiden Jokowi tidak menerima pelukan hangat
dari Surya Paloh ketika HUT Partai Golkar. Demikian juga Pak Jokowi menyampaikan pernyataan di HUT Partai Golkar supaya partai-partai jangan sembrono memilih calon presiden. Padahal publik sudah paham begitu ya, bahwa yang dituju dari pernyataan Presiden Jokowi ini adalah tentu diantaranya para partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi menurut saya ada sebuah rangkaian panjang yang bisa kita lihat gitu ya, lihat maknanya dari ketidakhadiran dari Presiden Jokowi terhadap ulang tahun Partai Nasdem hadir. Baik, lalu menurut Anda apakah ini langkah sial Partai Nasdem dalam setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca presnya? Justru saya melihat bahwa setelah pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, ternyata tidak kunjung mendapatkan calon pengantin pendamping Anies. Masing-masing partai anggota koalisi sibuk atau ngotot dengan cawapres yang diusung. Kalau Partai Demokrat harga mati untuk AHY sebagai cawapres. Ini pun juga sudah menurun ya, targetnya dulu kan AHY presiden, calon presiden. Kemudian PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan sebagai pendamping Anies. Dan mundurnya deklarasi pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan dari tanggal 10 November hingga akhir Desember, saya melihat tendensi tidak tercapainya kata sepakat dari Koalisi Perubahan, terutama di Nasdem, PKS dan Demokrat, tidak terlepas dari penentuan posisi nomor 2. Dan saya lihat juga ini dilihat dari hasil berbagai lembaga survei yang menempatkan Nasdem justru tidak mendapatkan efek ekor jas atau kotel efek gitu ya, bahwa ternyata setelah deklarasi Anies sebagai calon presiden, elektabilitas Partai Nasdem terjun bebas. Bahkan beberapa lembaga survei menyebut bahwa atau memprediksikan Nasdem ini tidak akan lolos ke parlemen di pemilu 2024. Ini menjadi alarm bagi Partai Nasdem. Dan lagi-lagi saya lihat gitu ya, ada pernyataan dari Surya Paloh bahwa jika raihan suara atau raihan kursi di DPR menurun, maka Surya Paloh akan mengundurkan diri sebagai calon ketua umum. Dan yang terbaru saya melihat lagi ada perkembangan terakhir gitu ya, bahwa pencapresan Anies bukan harga mati. Ini menjadi nilai tanda tanya lagi gitu ya, bahwa ternyata koalisi perubahan yang digadang-gadang oleh Surya Paloh, saya katakan menjadi layu sebelum berkembang. Itu Mbak Zila. Kedilemaan begitu yang terjadi antara Surya Paloh begitu saat di dalam diri Surya Paloh dalam penentuan pencapresan ini begitu ya Mas Arjun ya? Ya, kalau saya meminjam istilah anak muda ini sekarang Partai Nasdem ini galau. Galaunya sudah level 4 gitu ya, sehingga dia kebingungan untuk menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi AHY. Menurut saya betul juga apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, sebetulnya penentuan calon presiden harus dipikirkan matang-matang gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi legacy dari Presiden Jokowi, siapakah pelanjut atau siapakah yang akan melanjutkan tradisi pemerintahan yang begitu disukai oleh rakyat. Ini menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia di pemilu 2024 nanti, Mbak Zila. Baik, Mas Arjun, kalau Anda melihat tadi ketegangan antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem, Anda sempat menyebutkan tadi ini juga ada hubungannya dengan deklarasi Anies Baswedan. Tapi apakah ada hal lain begitu, ataukah dimulai dari sini ketegangan itu, atau ada jauh sebelum itu Anda melihatnya? Kalau dilihat dari pernyataan sebelumnya gitu ya, bahwa Presiden Joko Widodo ini secara kultural dan secara kepartean tentu dia akan mendukung calon dari partai di PDIP Perjuangan ya, PDI Perjuangan. Dan di beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi menyebut bahwa pelanjut yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan adalah Pak Prabowo. Nah, dalam berbagai kesempatan kedekatan Jokowi dengan Ganjar demikian mesra. Menurut saya gitu ya, dari beberapa sinyal yang ditampilkan oleh Jokowi, saya melihat bahwa Jokowi memang lebih mengendorse politik gitu ya kepada sosok-sosok lain di luar Anies Baswedan. Mungkin ini karena perbedaan politik yang dulu sempat terjadi di Pilgub DKI. Bagaimanapun juga Jokowi dulu adalah mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sementara di sisi yang berseberangan
Anies Baswedan yang maju sebagai Gubernur DKI. Namun kemudian kita lihat juga pemecatan atau pemberhentian Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu tidak terlepas dari ketidakpuasan Jokowi terhadap kinerja Anies Baswedan. Dan menurut saya memang gitu ya, secara gestur politik, secara pernyataan, memang Jokowi lebih mengendorse pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Baik, lalu bagaimana nanti Mas Arjun dampak hubungan Nasdem dengan koalisi yang lain? Anda melihatnya apakah nanti Nasdem ini akan ditinggalkan? Ya, saya melihat bahwa tensi politik atau hubungan politik, relasi politik antara Nasdem dengan partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi ini sedang dalam taraf panas dingin gitu ya, bahwa PDI Perjuangan misalkan mempersilahkan kader-kader Nasdem di kabinet untuk mengundurkan diri sebagai langkah konsekuensi pendeklarasian Anies. Kemudian hubungan Surya Paloh juga demikian dengan partai-partai lain yang tidak begitu mesra lagi dengan anggota kabinet yang lain dari partai-partai lain. Nah, menurut saya ini menjadi evaluasi dari Partai Nasdem, apakah langkah pencapresan Anies memang sesuai dengan grand strategi yang diinginkan oleh Jokowi. Bagaimanapun juga gitu ya, bahwa Nasdem ini tidak terlepas dari partai koalisi pendukung Jokowi Widodo. Baik, terima kasih Mas Ari Junaidi telah bergabung bersama kami selaku Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratawa. Selamat malam, Mas. Pemirsa, sebuah truk BBM di Nigeria meledak setelah terguling akibat remblong. 12 orang tewas dalam peristiwa ini. Selengkapnya sesaat lagi.